Utang RI melonjak karena makan siang gratis, ini kata Sri Mulyani. Dikutip dari data APBN kita Kementerian Keuangan, utang Indonesia di era pemerintahan Jokowi bisa Anda lihat saudara dari data berikut ini. Di tahun 2014 saat awal menjabat, utang Indonesia 2.608 triliun rupiah lebih. Sementara di tahun 2019, utang Indonesia mencapai 4.778 triliun rupiah. Nah, saudara, per bulan November 2023, utang Indonesia sudah mencapai 8.041 triliun rupiah. Jadi dari sidang kabinet hari ini diputuskan paling tidak arahan dari Bapak Presiden dan kabinet adalah posturnya tadi dalam range bisa diterima dengan defisit antara 2,45 sampai 2,8. Itu adalah menyangkut nanti estimasi yang jauh lebih tepat mengenai penerimaan dan belanja. Ini kan proses masih berjalan 3 bulan ke depan ya. Jadi bulan depan kita mungkin fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu. Itu ya. Ini kan kita bahas tentang RKP. Ini kan baru rapat awal aja. Nanti dalam rapat kedua akan dilakukan pembahasan. Tetapi secara umum bahwa program-program prioritas Presiden terpilih Pak Prabowo Mas Gibran itu sudah akan diakomodir supaya pada saat 2025 itu langsung running, langsung jalan gitu. Dan pembahasan APBN-nya kan ini baru tahap pertama dan beberapa bulan ke depan kita bahas tensi. Itu dibahas seperti apa Pak? Ke program Pak Prabowo dan Gibran ya? Apa itu? Langsung mengarah ke rancangan. Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025. Kalau kita bahas APBN 2025, presidennya kan sudah Pak Prabowo sama Wapresnya Mas Gibran. Jadi pasti. Nah, kalau kita lihat utang ya, misalnya kita nanti akhirnya melebarkan defisit anggaran menjadi lebih dari 3%, itu apakah diambil dari utang gitu. Padahal utang negara kita rasionya terhadap PDB itu sekitar 38%, 39%. Nah ini kan kalau kita bicara ruang fiskal ini sudah sempit gitu. Nah saya tidak tahu apakah memang program ini akan lebih mendesak ya daripada pembangunan IKN, belum lagi proyek-proyek infrastruktur yang lain. Jadi ini menurut saya terlalu dipaksakan ya untuk tahun depan gitu. Iya, makasih yang gratis. Itu bagaimana? Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru, dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Gitu ya? Bu, tadi berarti yang untuk defisitnya tadi kan udah ada range-nya, Bu. Itu sudah menghitung program makan siang, Bu? Semuanya harus sudah masuk di situ, nggak ada yang on top, gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian, lembaga, dan berbagai komitmen-komitmen yang ada. Gitu ya? Anak kira-kira 15.000. Merata di seluruh Indonesia, Pak? 15.000 itu merata? Ya, itu kan bisa dibuat macam-macam. Tahapannya wilayah mana dulu gitu nggak Pak tadi bicara? Nanti akan ada pembahasan. Gitu. Itu termasuk susu berarti Pak, yang 15.000? Ya, di luar susu. Di luar susu. Nah itu nanti dilepaskan ke daerah masing-masing. Kan kita tidak menyeragamkan. Merata di seluruh Indonesia 15.000? Menurut Anda dari sudut ekonomi masuk akal nggak penggratisan itu? Nggak masuk akal. Satu jelas pembodohan publik. Yang kedua, selama dia tidak bisa memberikan detail berapa APBN yang harus dihabiskan dan dari mana sumber dananya, berapa pajak yang akan dibebankan kepada masyarakat demi makan siang gratis misalnya, karena dihitung-hitung sekitar 450 triliun. Jadi kalau dihitung di situ, maka secara APBN ini nggak masuk akal. Kecuali dia akan bilang bahwa program Pak Jokowi harus di stop yang ini, maka uangnya bisa direlokasikan. Tapi program apa yang bisa di stop? Itu kan salah satu konsekuensi logiknya yang masyarakat sebenarnya melihat ke sana. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 dipatok pada rentang 2,45% minus 2,8%.
Selain mempertimbangkan situasi global yang masih penuh ketidakpastian, lebarnya defisit juga mengakomodir program dari Presiden terpilih 2024. Defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8% dari GDP, ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, tanggal 26 Februari tahun 2024. Semakin lebar defisit artinya jumlah utang yang akan ditarik lebih besar. Defisit yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 2,29% dari PDB, sementara 2023 hanya 1,65% dari PDB. Dalam arahan Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani mengatakan situasi ketidakpastian global masih sangat tinggi. Ada perang yang belum selesai hingga kejatuhan ekonomi hingga resesi dialami oleh negara-negara maju. Jepang dan Inggris adalah dua di antaranya. Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari soal defisitnya sehingga dalam situasi global suku bunga tinggi dan juga gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga, jelasnya. Kemudian, APBN 2025 juga harus mengakomodir program dari Presiden terpilih 2024. Pemerintah kini menunggu hasil Komisi Pemilihan Umum, KPU. Selanjutnya memulai pembicaraan dengan tim pemerintahan baru. Jadi yang paling penting adalah pertama adalah komunikasi antara pemerintah sekarang dengan pemerintah yang akan datang untuk bisa mewadahi di dalam rancangannya, terangnya. Besaran defisit tersebut akan jadi patokan bagi Kemenkeu untuk merancang belanja dan penerimaan negara pada 2025. Termasuk program dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sementara ini unggul pada perhitungan KPU. Semuanya sudah harus masuk di situ, gak ada yang on top. Gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada, pungkasnya.